Kalian tahu, kalau kita bicara soal penguasa laut Nusantara yang paling disegani, ada satu nama dari abad ke-16 yang sering terlupakan. Hebatnya, dia bukanlah seorang raja, tapi seorang ratu, Ratu Kaliamat dari Jepara. Dan dia bukan sekadar ratu bangsawan, tapi seorang panglima perang laut yang kehebatannya diakui oleh musuh bebuyutannya sendiri, yaitu Imperium Portugis. Para penjajah serakah itu bahkan memberinya julukan yang luar biasa, Rainha de Japara Senhora Poderosa Rica. Artinya, Ratu Jepara, wanita yang berkuasa dan kaya. Julukan ini bukan pujian biasa. Ini adalah pengakuan tertinggi atas kekuatan politik, ekonomi, dan tentu saja militer yang dimiliki oleh sang ratu yang bernama asli Retna Kencana. Bagaimana seorang wanita bisa begitu ditakuti? Mari kita telusuri kisahnya. Era kekuasaan Ratu Kaliamat, yaitu pertengahan abad ke-16, adalah masa yang penuh gejolak. Setelah suaminya tewas terbunuh, Retna Kencana mengambil sumpah yang sangat dramatis. Sejarah mencatatnya sebagai tapa telanjang di Gunung Danaraja. Ini bukan berarti ia benar-benar telanjang secara fisik, melainkan sebuah tindakan simbolis yang dalam. Ia melepaskan semua atribut kemewahan duniawi sebagai janji untuk menuntut keadilan. Setelah sumpahnya selesai, ia kembali ke Jepara. Tapi bukan lagi sebagai ratu yang berduka, melainkan sebagai kepala negara yang punya satu tekad bulat. Membangun armada maritim terkuat di tanah Jawa, prioritas utamanya hanya satu: menyingkirkan Portugis yang saat itu memonopoli perdagangan di Selat Malaka. Ratu Kaliamat sangat paham bahwa kekuatan laut adalah kunci kedaulatan Nusantara. Di bawah kepemimpinannya, Jepara berkembang pesat menjadi bandar dagang utama. Komoditas vital diekspor, dan keuntungan besarnya digunakan untuk mendanai angkatan lautnya yang perkasa. Ia bahkan tak ragu membangun poros pertahanan laut, menyatukan kekuatan dari berbagai kerajaan seperti Johor, Aceh, dan Maluku untuk menghadapi ancaman kolonial bersama-sama. Keberanian Ratu Kaliamat tidak hanya sebatas strategi di balik tembok istana. Ia secara langsung terlibat dalam 2 ekspedisi militer besar ke Malaka. Yang pertama terjadi pada tahun ke-1551. Saat itu, Sultan Johor meminta bantuan. Tanpa ragu, Ratu Kaliamat mengirimkan 40 kapal perang dengan 4.000 prajurit pilihan untuk menyerang kedudukan Portugis. Meskipun misi ini belum berhasil mengusir mereka sepenuhnya, ini adalah sebuah deklarasi perang yang sangat jelas dan mengejutkan bangsa Eropa. Tapi, ekspedisi yang paling legendaris dan paling membuat Portugis gemetar adalah yang kedua. Pada tahun ke-1574 kali ini, Ratu Kaliamat menjawab permintaan bantuan dari Kesultanan Aceh. Skalanya sungguh luar biasa. Ia mengirimkan armada raksasa yang terdiri dari 300 kapal. 80 diantaranya adalah kapal Yung berukuran sangat besar, membawa total 15.000 prajurit terbaik Jepara. Pertempuran sengit pun meletus. Walaupun pasukan gabungan Jepara dan Aceh tidak berhasil merebut benteng utama Malaka, kehadiran dan ketangguhan logistik armada Kaliamat berhasil melakukan blokade ekonomi yang melumpuhkan jalur perdagangan Portugis selama bertahun-tahun. Catatan sejarah Portugis sendiri mengakui betapa sulitnya mereka menghadapi laksamana wanita yang satu ini. Bagi para penjajah, Ratu Kaliamat bukanlah sekadar pemimpin administratif. Ia adalah otak di balik strategi maritim yang benar-benar mengancam keberadaan mereka di Asia Tenggara. Jauh sebelum istilah emansipasi modern diperkenalkan, ia sudah membuktikan bahwa kekuatan dan kekuasaan tidak mengenal jenis kelamin. Warisannya ini tidak pernah hilang. Setelah melalui proses panjang, Ratu Kaliamat akhirnya secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun ke-2023. Kisahnya abadi, menjadi bukti nyata bahwa Nusantara sejak dulu sudah memiliki seorang laksamana wanita yang berani mendominasi lautan dan menentang tirani penjajah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah hebat lainnya dari sejarah kita. Sampai jumpa di video berikutnya.